Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya, maka sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus menyembuhkan seorang mati sebelah tangannya di tengah-tengah orang banyak pada hari Sabat. Peristiwa ini mengajarkan bahwa Yesus menempatkan kasih dan martabat manusia di atas aturan semata. Yesus menunjukkan keberanian menghadapi ketidakadilan dan tradisi yang kaku, dan menekankan bahwa kasih dan keadilan harus menjadi pusat hidup beriman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dipanggil untuk meneladani sikap Yesus. Di keluarga, hal itu berarti menghargai setiap anggota keluarga, mendengarkan dengan sabar, dan saling menguatkan meskipun terdapat perbedaan pendapat. Di lingkungan sosial dan tempat kerja, kita diajak bertindak adil, memberi dukungan, serta menjaga integritas tanpa takut terhadap tekanan atau penilaian orang lain. Yesus mengajak kita melampaui kepentingan pribadi dan memilih jalan kasih yang konkret. Perayaan wajib Santa Agnes menambah dimensi refleksi kita. Santa Agnes merupakan teladan iman yang teguh dan berani mempertahankan kebenaran serta kesucian hidupnya di tengah-tengah ancaman dan ketidakadilan. Sama seperti Yesus yang membela martabat manusia yang menderita, Santa Agnes mengajarkan bahwa iman yang kokoh memerlukan keberanian untuk berdiri bagi kebenaran, meskipun menghadapi perlawanan. Kita dipanggil untuk meneladani keberanian dan kesucian Santa Agnes dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam pekerjaan kita. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita menutup refleksi dan renungan ini dengan doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyembuhkan dan membela yang menderita. Tuntunlah kami agar senantiasa bertindak dengan kasih dan keadilan. Anugerahkan keberanian untuk meneladani Santa Agnes, memperjuangkan kebenaran, menjaga kesucian hati, serta mengasihi sesama dalam keluarga, dalam lingkungan, dan tempat kerja. Semoga setiap langkah kami senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus,
sehingga hidup kami menjadi saksi iman dan menjadi saksi-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.